Apakah Tuhan itu terang itu adalah Tuhan? Iya, Jadi Tuhan setelah kan Tuhan terang mengetahui dunia, Tuhan itu baik, maka diciptakan Tuhan. Tuhan itu kan Gimana maha ini kuasa, cerita? Bang. Dia kan terang dunia. Karena bagus Bagaimana baik logikanya itu? Bagaimana dirasakannya terang logikanya itu itu? ada, makanya Tuhan itu menciptakan matahari. Sedangkan Begitu dia, matahari maka diciptakan hari terjadilah. keberapa? Hari keempat loh. Iya, belakangan matahari daripada terang. Nah, sementara hari pertama diciptakannya hari terang. Iya, Bapak itu kan terang juga. Tuhan itu kan terang dunia, Bang. Nah, jadi gelapnya siapa? Pertama Tuhan ciptakan gelap. Gelap Itu nggak udah aku jelaskan diciptakan, kan, Abang pasti sebelum nyangkal itu udah juga ada kan. Makanya gelap. aku bilang tadi, sebelum aku Nah, jelaskan, Bapak pasti menyangkal. Pemahaman kami begitu loh, dia. kalau nggak sesuai kan statement saya kan, kalau narasinya sesuai dengan alam. Kalau memang dia Tuhan pencipta alam ini, tentu narasinya sesuai dengan alam ini. Bagaimana Pencipta nih? itu nggak boleh kita yang ngatur, Bang. Siapa yang ngatur? Ini kan bukan saya yang menyatakan firman ini, yang mengilustrasikan gini. Tuhan itu Iya, sendiri di loh. situ kan Abang bilang yang Abang salahkan itu kan lebih belakangan matahari baru ada terang. Kan itu yang Abang masalahkan kan. Enggak, itu masuk logika Anda enggak? Itulah dulu. Tuhan itu kan maha terang, Bang. Bukan Andanya yang salah. Kalau Tuhan itu kan ini kan kata Alkitab, Ya, ini aku yakin lah ilustrasinya Tuhan. saya ambil. Aku udah yakin, Bang, Tuhan itu terang. Ketika Iya, terang Tuhan itu bagus, terang. maka dia Sesuai enggak menciptakan matahari. sesuai enggak dengan narasi akal berpikir yang normal, dengan sesuai fakta alam yang ada? Ah, sekarang udah kau jelaskan. Sekarang kasih tunjuk aku di Al-Quran, Bang. Biar tahu juga aku, Bang, di Bukan, Al-Quran kasih gitu. statement dulu hasil dari yang saya baca tadi. Tidak sesuai logika, selesai. Itu Baru udah saya aku jelaskan. Abang menerangkan nggak dalam terima. Islam. Kan gitu dia. Hah? Coba dalam Abang Islam kan nggak gimana, terima. Bang? Enggak, Toib ini ada nggak, Bang, Toib, dalam Islam kasih kejadian statement dulu ini. Kasih statement langit dulu dan ini. bumi Bagaimana Namasa? hasilnya? Berani nggak kalian memberikan statement dengan apa yang saya baca? Menanggapi. Ya itu ditanggapi. Allah itu terang itu sendiri. Allah Gelap itu nggak terang perlu itu. Setelah diciptakan. Tuhan melihat terang itu Dan baik, akulah terang maka dia dunia, ciptakan ya terang. kan? Ketika Terang itu adalah Allah itu melayang-layang, itu ada terang di antara dia. Makanya dia ciptakan terang, makanya kegelapan itu hilang. jadi terang Dia itu udah adalah terang. jadi terang itu adalah Tuhan. Iya, lalu dipisahkannya terang dan gelap. Iya, itulah dia, terang itu berarti berpisah terang dan gelap. Tuhan itu sendiri yang menciptakan dirinya berpisah dengan gelap. Bapak itu terang, bumi ini masih Iya. kosong, gelap, ya kan, gelap. Ya, belum diciptakan. Makanya Kami diciptakan kalau hari Bapak keberapa? kalau Allah itu pindah dari suatu tempat, makanya terjadilah yang namanya kegelapan. Makanya dia ciptakan terang, dilihat terang itu baik. Nah, ketika terang itu sudah ada, baru dia menciptakan, biar semuanya bisa terlihat. Itu secara Sekarang Tuhan itu logikanya seperti nilai itu. IPA-nya berapa sih Tuhan itu? Hah? Kalau tidak ada terang, tidak akan ada gelap. Kalau nggak ada gelap, nggak ada terang. Yakin nggak itu? Karena Karena ada terang lah, makanya ada gelap. Oke, saya bantu ya. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan, siang, malam, pagi, sore, jelas kan? Terang gelap. Hidup, mati, surga, neraka, kiri, kanan, maju, mundur, apalagi? Atas bawah. Atas, bawah, laki-laki, perempuan, udah jelas kan? Apalagi? Begitu cara berpikir. Bang sama Pak anak segala sesuatunya itu adalah gelap. Makanya ada terang. Itulah berpasang-pasangan. Jangan lagi lari dari situ. Berpasang-pasangan kan setelah diciptakan. Ya, Inti iyalah, segala sesuatunya itu Allah menciptakan berpasang-pasangan. Nah, gitu bahasanya. Ya udah. Sekarang Namasa itu gimana itu? Di Quran surah apa?
Hari pertama apa masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, Enggak, masa kasih dulu keenam. statement, closing statement tentang ini. Tidak sesuai dengan logika, udah selesai. Tidak Udah sesuai dengan hukum alam gitu. Enggak. Sekarang kalian kan ajaran Islam kan dari Kristen. Nggak mungkin Tidak bisa ada berbeda. hubungannya bro, Apa jangan bro, bilang? jangan bro, nggak ada urusan bro, Ini nggak ada ngaco urusan. ini. Turunkan Masa dulu Bataknya raurus. ini baru datang tapi ngaco ya. Sebelum kau datang nggak ngaco kok jadi ngaco. Dewa Raurus bahasa Bataknya, ajaran Dewan Islam dengan Wahyu ajaran sudah Kristen. dilempar ke neraka. Kirim ke neraka kau jadinya. Cengkal kali menuncungnya. Kok bisa loh dia bilang ajaran Islam dari Kristen? Nih, ngade-ngade. Makanya tendang aja kepalanya itu biar nyungsep. Jadi kau berhubungan dengan Yahudi lah, Bibelmu itu. Belajar dari Oten. Bang Raja, itu emang tema kawan itu apa? Padahal apa sih dia? Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli wakil. Allah menciptakan segala sesuatu wa huwa bikulli wakil. Dialah pemelihara sesuatu. Allah khalaqahu biqadarin. Allah menciptakan sesuatu sesuai kadar-kadarnya yang dikehendaki Allah. Banyak di Al-Qur'an. Allahu nurus samawati wal ar. Masali nurihi banyak. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Ini banyak. Wal laili wan nahari idza jallaha. Allah menciptakan terang, wal laili dan malam atau petang. Banyak. Itulah bilang host tadi diciptakan berpasang-pasangan tadi ini. Nggak nyambung juga. Iya. Iya. Ada matahari, ada bulan. Kalau menurut logika Pak Nasution ini kan tadi begininya itu. Seandainya tidak ada terang, berarti Bapak itu Allah itu menciptakan dengan gelap. Penyusunan kata-kata Allah merayang-rayang di atas air. Gila itu yang bilang itu. Masa Allah melayang-layang di atas air. Juga Bang Nasution ini tadi kan gitu. Padahal angin je ini Kenapa ruah ini. belakangan matahari? Itulah yang disebut Kan gitu, dengan gitu. mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala itu. Apa belum nyata itu, belum jelas, merendahkan, mengolok-olok kerja kalian di situ. Oten-oten ini. Belum paham juga, belum sadar juga. Tengok itu yang kita tendang tadi itu. Ngurusu begitu datang langsung Islam belajar kepada Oten. Ini Oten ini. Kapan nak Udah belajar? kena aku tadi ini. Aku pikir siapa ini? Ini siapa rupanya nih? Pak Nasution, selamat malam. Bukan si Blender ini, Kristen ini. Selamat malam. Langsung kirim ke neraka ini, nggak ada cerita ini. Nggak ada ke neraka langsung ya, baik-baik kau sana ya, sama jalan. Siapa itu Bang Nasution? Hah? Kenapa Oten pakai itu. nama Aku udah kena aku nama tadi. PP Blender? Punya butuh Blender. Enggak, aku Beda. baring-baring tadi. Beda Ketika aku tengok, beda Itulah hari sifat-sifat ini. Banyak iblis juga tuh. Kristen baik-baik. Seperti Ada yang baik. Bagus Kalau dia si Purba kan nanya-nanya. karena baiknya dia lama dia di sini. Baik, Kalau yang nggak meskipun baik, nggak ada sekiranya cerita. siapa tahu dapat hidayah Allah. Iya. Bagus ini hari purba ini. Iya. Karena Karena aku Bang tahu. Ari nggak bisa membuat Muslim itu menghinakan Yesus, Bang. Karena pada dasarnya motivasi Muslim ini berapologet ini adalah ingin menempatkan memang marwah Yesus itu sebagaimana kedudukannya Iya. yang mulia pada dasarnya, yaitu jadi sebagai oten. Nabi Allah dan Rasulullah. Jadi Oten di bawah, jangan menyangka host kita ini menurunkan Anda. Ini Ari ini contohnya. Orang sopan anak ini. Menerima tidak mau menerima, dia mau belajar ilmu. Banyak tidak tahu apa itu, bagaimana Islam ajarannya. Dan supaya mengenal betul-betul ajaran dia sendiri. Yang mana ada persamaan dan mana perbedaannya. Itu yang kita perlu. Yang mana kesalah penafsir sebenarnya. Karena ini Iya. memang terjemahan ke bahasa si Dewan Yunani. Wahyu ini di bawah masih typingan. Udah saya kirim ke neraka dia. Selamat jalan. Enggak, biar dijelaskan sama dia. Biar aja, tambah biar aja, jelas. nggak usah peduli. Udah dikirim ke neraka. Gak ada ampun. Anda biar dijelaskan sama dia bahasa Ya, Indonesia kalau yang udah baik dan sempat dia benar. di atas pun kayak gitu dia. Itu Sebenarnya- serangan loh.
mau kita jelaskan juga itu sebenarnya tadi itu penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Kembaliin aja dia nanti dapat apa. Kita nggak penting lagi. Sudah sering itu Kalau penghujat ya penghujat. Surah Sajadah banyak itu. Banyak Al-Kahf ayat 5, Al-Kahf 38, Al-Furqan 59, Yunus ayat 3, As-Sajadah ayat Mau 4. secara sains dia datang, mau secara ayat silakan saya layani. Dengan ilmu pengetahuan bagaimana turunnya dari nur, Allahu nurus samawati sampai kepada materi. Bisa saya jelaskan. Matahari. Masa ada terang dan ada matahari? Iya. Ada kok. Karena apa? Karena memang secara akal sekarang yang diberikan Allah kepada kita, rahmat ini kan, akal sehat ini kan akal yang diberikan, rahmat besar yang diberikan Allah. Dan kita nyatakan sekarang, seluruh dunia menyatakan bahwa terang itu sekarang berasal dari matahari, yaitu cakrawala kan. Di dalam Kejadian 1:6-nya kan berfirman Allah, jadilah cakrawala. Salah satunya kan matahari. Itulah sumber terang sebenarnya. Siapapun tidak akan boleh menyangkal bahwa sumber terang di dalam dunia ini adalah matahari. Lantas bagaimana bisa ada terang di hari pertama dinyatakan di dalam Kejadian 1:3 ya. Lantas cakrawala baru diadakan di hari kedua di dalam Kejadian 1:6. Mataharinya sendiri ciptakan hari keempat. Ya. Berarti kan kalau pemahaman Bang Toib kan gini nih sama Bang Nasution itu. Ya. Berarti Allah itu menciptakan semuanya dalam keadaan gelap ya? Ya, abang-abang aja tafsirkan sekarang gimana? Nah, coba Itulah jelaskan menurut dulu. tafsiran orang abang kan begitulah dia itu. Coba Kalau nggak bagaimana ada menurut itu, Kristen? Coba berarti terangkan dulu. Allah itu menciptakan semuanya dalam keadaan gelap gulita ya? Ya, jangan abang Quran memahlukkan di Al-Quran. Tuhan. Ya. Di Al-Quran dijelaskan bahwa tanah, air, bumi dan langit ini tadinya menyatu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau yang menyatu tadi dipisahkan? Tentu Iya, berarti memang dari dalam sumber keadaan gelap gelap di gulita ya? dalam. Coba yang bertiang Gelap langit gulita. bertiang itu dulu bang. Langit bertiang apa maksudnya itu Purba? Jangan lari dulu, aduh. Ya itu aja udah nyungsep. Mana tiangnya hancurlah Sama, pesawat itu, Pak. semua. Apalagi ngapain dicari-cari yang lain? Dapat satu kesalahan buang. Itunya. Ketika tidak sesuai dengan akal sehat. Iya, kok masih ada tiang langit? Di mana tiangnya? Hancurlah pesawat. Itu perumpamaannya itu. Nah kan, pintar Dibantah di kali. Al-Quran itu, Dek. Dibantah. Apakah kamu Itu tidak Tuhan melihat juga perumpamaan. langit itu Purba. tanpa tiang, Coba. katanya itu di Al-Quran. Enggak, gini aja lah kalau perumpamaan itu kau bilang kan. Memang Yesus itu juga perumpamaan. Coba baca riwayat hidup Sri Krishna. Baru baca riwayat hidup Yesus. Aduh, Memang perumpamaan itu memanglah. mirip. Kurasa digaji awak mengajari oten, nggak mau lah Purbaya. Malas. Kalau digaji Jadi nggak mau. kehidupan Yesus sendiri, bacalah riwayat hidup Sri Krishna. Nah, baca riwayat hidup Yesus, sama polanya itu, aksesorisnya aja yang beda. Makanya Sri Krishna itu dianggap Yesus ajarannya jadi ajaran Kristen, bukan Krishna. Jadi Krishna, Krista, Kristus. Saudara bukan, family tidak. Cuma ada Purba bandelnya minta ampun. Kita pelari kita ke Krishna. Ngacau kita ini, aduh. SD Loh. kita mempelajari Coba, dewa-dewa. Contoh, kelahiran Krishna ditandai dengan apa, Purba? Itu yang kita pelajari. Bintang mana? Dewa-dewa. Bang, semua yang di dunia ini kalau dikait-kaitkan pasti cocok, Bang. Abang Iya, percaya bukan. enggak? Cocok pula. Coba katanya. kehidupan Krishna ditandai dengan datangnya bintang apa? Iya, kalau dikait-kaitkan cocok semua. Bukan dikait-kaitkan. Nah, tapi kan Manusia kau sombong. katakan tadi perumpamaan. Jadi Manusia makanya yang bisa sombong. diperumpamakan kehidupan Yesus sama dengan kehidupan Sri Krishna. Kita sekarang kan belajar Alkitab sama Al-Quran. Iya, jelas. Bang Tayyip, Bang Tayyip. Ya, ya. Oh, Dek Tayyip. Ya, Bukakan Siap, Pak bukakan Darmawan. Luqman ayat 10. Bukakan Siap. Luqman ayat 10.
Oh, Ayat Quran, suratul Quran. Luqman ayat 10. Suratul Luqman. Luqman 10 ya. Saya open dulu. Oh, udah sampai Bang Arab dia apa di Mekah dia ini ya. Dari depan pintu King Abdul Aziz Masjidil Haram. Doa saya buat rekan-rekan agar dapat menjadi tamu Allah. Amin. Allah. Wah, banyak. Terima kasih doanya, Bang Arab. Ya, bacakan dia, Dek, Luqman. Surah Luqman ayat 10, bacakan, Dek. Ya. Luqman ya, saya bacakan terjemahannya. Ya, beginilah kira-kira ya. Ya, ya. Luqman berapa tadi? Berapa tadi, Pak? 10 ya. Terjemahannya, dia menciptakan langit tanpa tiang. Dan kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi ini tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakkan pada segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Kurang jelas apa lagi? Purba. Dibantah kan Purba? Tiang itu? Nah, itu bilang harus. Mana tiangnya? Mana tiangnya? Sudah banyak orang keliling dunia lo pakai pesawat, nggak pernah lihat tiang lo. Gara-gara inilah pesawat ada di dunia ini. Kalau berdasarkan Bibel nggak ada yang berani naik pesawat. Ada, cuman ada traffic light nanti, ada perempatan. Jadinya. Tapi sambil tiang meledak dia. Iya, takut berarti yang enggak. Ada yang berani. Berhenti di atas dulu. Iya, dengan adanya ini Takut. Al-Quran ini Takut aku ke Medan. Berarti yang Takut aku ke Medan. Iyalah. Enggak, ada. Nggak tahu kapal itu kan bocor ban di tengah jalan kan bikin tambal ban di tengah. iya bisa kalau ada Di tiang tiangnya. Iya. Dicor. Kan dulu gitu ya. Ada juga. Iya. Iya. Berubah. Jadi kalau Apa pesawatnya belum jelas tambah bahasa? kempes bannya, Karena ada Al-Quran lah berani pilot terbang. Kalau berdasarkan Bibelmu itu pakai tiang, nggak ada yang berani oten terbang lagi. Tapi kalau belum ada teknologi Bang Ari, abad ke-19 ke abad ke-21, mungkin orang masih bisa dipercaya, masih bisa percaya Bang bahwa langit punya tiang. Belum ada teknologi, bisa dibodoh-bodohi. Sekarang baru. Toko-tokoi. Gampang, teknologi sudah canggih, baru ketahuan. Nah, baru ketahuan jelas. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Itulah kemujizatan daripada Al-Quran, bertahan sejak semula diwahyukan pada abad ke-7 sampai ke hari kiamat. Bertahan kebenarannya tanpa kontradiksi satupun, apalagi dalil-dalil yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan tidak ada yang berkontradiksi atau berlawanan dengan ilmu pengetahuan, khususnya yang sudah menjadi hukum ya, bukan teori, bukan hipotesa ya, tapi yang sudah menjadi hukum atau sudah menjadi law atau sudah menjadi kesepakatan kebenaran bersama. Contohnya ada yang menyatakan bahwa ya gunung sebagai ini ya, gunung ini kan ada dijelaskan di sini. Nah, meletakkan gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyang kamu. Nah, ini sudah terjawab Bang di dalam buku The Earth sebagai Berarti rujukan kalau kita dari baca internasional ayat itu, Bang, bahwa gunung itu memang sebagai pencegah. Ya. Kalau kita baca ayat abang ini dari kitab abang ini, berarti lebih dulu diciptakan manusia daripada gunung ya? Yang mana, Bang? Yang mana? Iya, Dari enggak, mana? enggak. Dari mana itu? Dari mana dalilnya? Sok, biar dikaji. Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Kamu itu kan kita manusia. Ya apa saja yang ada di on surface lah. Berarti di lebih dulu permukaan. manusia diciptakan daripada gunung ya kan?
Bukan Oke, begitu. Jadi pengertianmu. diciptakan bumi, diciptakan gunung itu Terus supaya bagaimana tidak mengartikan itu, Bang? Itu kan Ya, karena menceritakan bumi itu akan ditempati cerita. manusia. Diceritakan, diciptakan gunung itu supaya jangan kamu tergoncang. Gunung itu sudah ada. Ya berarti lebih dulu manusia diciptakan daripada gunung. Oh, daripada gunung. Itu bukan lagi mencipta, itu mengabari, ngasih tahu. Ya ngabari Gunungnya aja Bang sudah ada simpel aja gunungnya. gitu. Ya, bukan Benar, berarti betul manusia ini. sudah ada, tapi Sudah Allah ada. itu kan akan menempatkan bumi itu tempat untuk manusia. Jadi diciptakanlah gunung itu supaya nanti kalau ada manusianya tidak terguncang begitu loh. Iya, itu maksudnya. Karena kalau kabarnya Bang ya, menurut ilmu pengetahuan, kalau tidak ada gunung itu bumi itu akan bergoyang seirama dengan kita bergoyang Iyalah, Bang. nggak ada keseimbangan. Iya. Goyanglah dia bisa terbalik. Jadi Nyungsep kita gunung jadinya itulah yang nyungsep. sebagai pencegah bergoyangnya bumi ini. Iya. Gitu. Ya, Itu karena lapisan bumi itu sudah kan terkonfirmasi tipis. Bang oleh di dalam buku Iya. di Earth ya. Lapisan bahwa bumi di- itu kan tipis, di tengahnya itu Enggak, cair. bahasa Bataknya bukit itu adalah stabilisator putaran bumi. Ya. Jadi bahasa Bataknya Iya, masak stabilisator. kami dabikum. Pintarlah dikit. Di Earth itu artinya bumi Bang ya, buku berjudul Bumi. Itu sudah Sudah diciptakan gunung ya daripada manusia ya. Bukan itu. Dari Duluan mana gunung lah. jalannya? Coba. Maksudnya bukan. Duluan Jadi Coba yang kau mana lebih jelaskan dulu dulu. diciptakan itu, gunung atau manusia? bumi dulu, gunung dulu. Alam semesta. Gunung Setelah dulu siap diciptakan baru manusia. Setelah disiapkan semuanya, Itu dari udah mana kau siap. dapat jalannya? Coba kau ceritakan dulu. Ini kan Baru ada Anda. itu, Bang. Apa? Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Kamu ini siapa? Kan kita manusia itu. Iya benar. Ya iyalah. Berarti Ya, lebih itu- dulu diciptakan gunung daripada manusia. Terlalu semangat kau akhirnya menunjukkan Enggak seperti kebodohanmu. itu. Terlalu Itu fi'il semangat mudare. kau Fi'il mudare itu yang akan datang gitu. Jadi manusianya belum ada. Jadi Allah menyatakan gunung itu diciptakan dulu supaya nanti nih kalau ada manusia nih, kan rencananya Tuhan mau taruh manusia di bumi nih. Nah, supaya kamu tuh tidak berguncang gitu loh. Kemana? Berarti lebih dulu gunung diciptakan lah ya. Iya, gunung dulu diciptakan. Udah Jadi lebih siap lengkapnya tuh semua. Udah ya, tinggal siap. pakai. Manusia yang hidup sekarang ini diciptakan zaman batu tua, ada lagi zaman purba. Bagaimana bumi Oh, diciptakan? beda lagi manusianya, Bang. Bagaimana manusia duluan diciptakan? Kemana manusia ditaruh? Belum ada bumi. Karena memang maksud tujuan Jadi untuk diciptakan udahlah, kalau manusia. udah dapat satu kesalahan, jangan nggak usah lagi ngorek-ngorek yang apa. Iya, kalau orang Medan BK aja lah buang ke laut. Iya. Kalau udah ada salahnya satu firman Tuhan. Iya, udah salah Jadi, satu terangkanlah apa lagi. dulu gimana maksud ayatnya ini. Terangkanlah dulu sama Udah, tidak bertiang udah dibantah, udah selesai. Apalagi? Mau panjang kali lebar kali tinggi lagi. masalah gunung dan kamu ini jelaskan dulu. Kurang ngerti. Balik lagi ke gunung lagi. Taman Eden Anda, surga Firdaus Anda. Nah, beda kita. Kapan kita selesainya kalau gini caranya? Jadi permintaan kalian, Tuhan ciptakan dulu manusia supaya stabil manusia berdiri di bumi ini baru ciptakannya gunung gitu. Iya. Aku kan baca ayat Al-Qur'an ini. Coba kau baca dulu, saya Gimana? uji dulu biar kami tahu dulu. Terangkan dulu yang nampak di layar ini. Kalau di Alkitab Menurut itu nalarmu sendiri. manusia diciptakan setelah udah ada semua. Ada. Diciptakan. Coba kau perjelas dulu Bibelmu ini ya. Makanya selagi Hari ke-6. menuhankan anak orang, nggak akan lurus pikiran, error. Nah, itulah dia jawab. Coba kau jelaskan dulu ini Purba. Di zaman menurut arkeolog, miliaran tahun sebelum Adam diciptakan udah ada bumi ini. Sementara Tuhanmu memberikan kuasa kepada manusia di hari ke-6. Hari ke-7 capeklah dia karena dia mingguan. BHL dia, buruh harian lepas. Hari ke-7 dia capek, istirahat dia. Hari ke-6 dia memberikan kuasa semuanya kepada manusia. Sedangkan manusia ada
Udah ada sebelumnya, miliaran tahun sebelumnya. Bagaimana itu? Lupa ya Tuhan itu. Makanya suruh dulu Tuhan itu waktu bikin film. Abang bertanya dari Alkitab atau dari sains? Hei, Kejadian. Kan statement awal kawan saya sebutkan, kalau Tuhan itu berkata tidak sesuai dengan sains, itu kata Bang Sera BK, uang ke laut. Kalau kita bicara sama sains dan Alkitab kan agama beda bang, ketabrak di Tuhan bukan sekolah. Masa nggak tahu dia itu berapa nilai IPA-nya rupanya? sekolah dia. Di situ aja udah pasti lagi. Masih banyak lagi apa bang dalil-dalil yang bersifat lebih metafisika bang. Coba Seperti yang nubuat. superior menurut Alkitab, menurut kalian ya, Kak firman favorit. Hari ini telah lahir bagimu juga Tuhan Juru Selamat. Al-Baqarah ayat 30. Coba. Manusia diciptakan untuk jadi khalifah di bumi. Iya, fil ardi Iya enggak, itu aja dulu. Hah? Iya, jadi enggak. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat katanya. Firmannya dikarang tahun 60 Masehi. Yesus lahir yang katanya hari itu lahir tahun 1 Masehi. Mati tahun 33 Masehi. Di firman itu dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini. Hari ini. Bagaimana itu? Jangan gitulah. Jadi susah hatiku berpikir. Tanya bang ya. Udah dapat kok, apalagi masalah tiang Ya, itu aja udah ini. selesai, kita game over dah. Lain lagi yang Masih lain-lain banyak lagi. lagi bang dalil-dalil yang namanya firman Iya, Tuhan itu harus banyak. mempunyai kebenaran Jadi yang gini aja, hakiki. kalaulah Oten berdasarkan Bible dia, mana berani dia jadi pilot? Orang dibacanya di Bible itu bertiangnya. Nggak mau dia jadi pilot itu. Tapi karena ada Al-Quran menyatakan tidak ada tiang, Oten pun banyak jadi pilot. Hei, jelas ya. Udahlah Purba, sadat aja lah udah selesai. Sudah langsung. Kalau dalil-dalil tentang ilmu pengetahuan saja, Bible juga sudah gagal bang di dalam tesnya, pengujiannya. Lantas bagaimana perihal masalah dalil-dalil nubuat, dalil-dalil tentang bagaimana akhirat, bagaimana akhir zaman, nantinya bagaimana Yesus kedatangan kedua, bagaimana ini? Tuhan Yang berhubungan dengan ilmu sekolah. pengetahuannya sudah gagal tes. Tuhan sekolah itu pelecehan itu. Tuhan mati, coba. Pelecehan semua itu. Cukup-cukuplah saudari. Stop sampai di situ. Anak cucumu nanti tidak lagi seperti kamu lagi. Mereka berterima kasih padamu. Contoh saja nanti ketika di surga ada perang naga. Mau bagaimana? Ini ya dalil tentang ilmu pengetahuan aja tidak ada lulus tes. Apakah benar? Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa surga nanti ada perang naga? Dinyatakan di dalam Bible. Begini, Bang Toib. Jadi kalau di neraka, kalau Kristen itu di neraka udah jelas-jelas menikmati fasilitas neraka, digibal terus tiap hari. Gibal. Nggak bisa balas. Ya. Oh Bang Toyib, Jadi coba buka kalau dia di mereka itu. surga, Injil dari kalau mana? Kalau mereka Wahyu di surga, 14 nomor 6. Bang Toyib Gimana? bukakan Gimana, Pak Darman? Wahyu 14 nomor 6. Wahyu 14. Wahyu 14 nomor 6. Coba nomor 6. Luar biasa Bang Darman nih. Hmm. Itu rela Jadi dia kalau- tahu purba. Itu di Jakarta dia itu. Rela dia duduk di mana dia tadi ketemu itu foto itu. Di Banyak tempat nyamuk di situ. Luar biasa itu. dagang jagung Itu sudah kali di bersantai. 14 nomor 6. Ya, kita lihat apakah sesuai Matius 11 nomor 1 bahwa Yesus mengajarkan Injil kepada murid-muridnya. Nah, siapa ini Injil ini yang nurunkan? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bangsa dan kaum. Maaf, suku dan bahasa Ini deh. dan kaum. Berarti Injil ini yang bawakan Yesus diajarkan sesuai Matius 11 nomor 1.
Nah. Nah, Yesus bagaimana mengajarkan Paulus? Injil kepada murid-muridnya. Gimana ini? Malaikat yang bawakan Injil ini. Jadi Udah. bagaimana itu? Nah, bagaimana ini? Hari kiamat mengolok-olok Al-Quran bahwa Nabi Muhammad menerima Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ini bagaimana ini? Gimana Masya ceritanya Allah. ini? Gimana Mana ceritanya ceritanya ayat ini? ini? Yang bawa Injil ini malaikat ini dari langit. Ayo. Oh. Ada ya? Enggak, Itu, Bang. sementara Bebel. Iya, dengar ya. Perlu abang ketahui semua, kalau wahyu itu yang nulis siapa itu, Bang? Oke, diragukan Pak Darman Ini katanya. kan memberitakan tentang Yesus mengajarkan Injil. Matius 11 nomor 1 coba. Dia udah Harus mulai abang tahu meragukan. dulu yang nulis itu Lisan. siapa. Kali kitab Dia wahyu mulai itu bagaimana? ikut-ikutan dia meragukan. Bang, kalau kamu sama Kristen, Mana boleh kayak wahyu gitu. itu adalah penglihatan itu, Bang. Itu belum terjadi semua itu, di wahyu itu belum terjadi. Itu penglihatan Yohanes itu, Bang. Semua dekat kitab wahyu penglihatan Yohanes itu yang akan Makanya terjadi, tapi ngarang-ngarang. sekarang belum terjadi itu semua. Itulah. Ini kita penutup deh. Kitab Wahyu ini kita terakhir. Iya, Perjanjian baru. Itu Berarti belum memberitakan Itu- masa lalu. Memberitakan Tahun masa 1000. lalu ini. masa yang akan datang itu, Bang. Udah 800 tahun perjuangan kitab Wahyu itu supaya masuk ke Bible. Anda nggak hargai. Iya. Itu yang Itu akan pula terjadi mencurigai. itu, Bang. Itu Iya, terakhir kan tentu 800 menceritakan masa tahun. lalu. bukan masa lalu, masa depan. Makanya di situ Jadi, ada yang mengatakan kedatangan Yesus yang kedua kali di wahyu. Iya, bukankah ada saksinya? Saksi-saksinya yang Enggak. memberitahukan Apa Paulus sih- ini. Apa sih misinya Yesus datang kedua kali? Sementara Sedangkan- Yesus yang datang kedua kali sudah turun. Kata kalian Yesus itu datang bertemu dengan Udahlah, Abraham. sedangkan langit Yang katanya pertama, ini yang udah kedua. selesai itu purba. Berarti yang Udah ketiga selesai. lagi. Udah game over itu. Kemoper. Iyalah, langit bertiang katanya. Udah game over Betul itu, juga Pak. sih. Udah yang Berarti lain-lain itu parah bukan lagi. kitab suci. Jadi Yesus itu turunnya ini yang lalu itu, yang lahir 1 Masehi itu, dia itu yang kedua karena dia telah datang katanya berteopani. Itu yang pertama. Berarti yang mati itu disalib itu kan yang kedua. Mau yang ketiga lagi dia datang. Ada langit bertiang. Ya kan kacau. Kalau ada tiangnya dipanjat lah sama orang Batak nanti tiangnya itu. Tanggal 17 dah. Lanjut pindah. Dikasih oli tiangnya kan. Kasih oli. Iya. Di atasnya surga lah ya. Kayak lawak-lawak kan jadinya kan. Aduh, memanglah kalian purba hari gini di toko-tokoi kalian. Berbayar pula itu. Berbayar pula itu. pula. Eh, Aduh. Aduh. Oh, ya, nggak yakin itu, karena nggak yakin ya. Ada Injil mau diberitakannya ini siapa? Matius 11 nomor 1. Yesus belum memberitakan terjadi, Bang Injil Dharma. kepada murid-muridnya. Ayo. Itu belum terjadi, yang akan datang itu. Aduh, masih juga lagi. Siapa Masih kan datang bunyi sudah lagi. terakhir kitab ini? Itu belum Purba. terjadi, kita tunggulah. Menyerahlah sudah, menyerah. Lemparando. Doain Paulus lah pula. Angkat tangan sama kaki. Pelajari dulu berdua. kitab Dia wahyu masih itu apa Ayo. dan yang nulisnya siapa. Begitu dia pelajarinya. Udah, gak usah Dia ngotot masih berpegang lagi. teguh sama apa Paulus. Tuhan, Paulus. Tuhan tukang kayu itu Kenapa bohong tak sekalian semua. Paulusnya yang dituhankan? Kalau enggak mana ada air mualaf, ya enggak? Ada Bapak Ermo Alapi lagi ya. Oh, di Bapak itu ya. Tanggung jawab lah dia pula air mualaf. Wah, jelas.
R itu apa Bang Mualaf? Rahmat Hidayat. Woi, Rahmat Hidayat. Mantap. Rahmat, dapat rahmat dia. Iya, petunjuk. Ini Dan siapa lah rahmat. kita bikin nanti, kita ganti namanya Hari Purba ini. Iya ya. Boleh juga ini. Makanya aku bersyukur lah Bang ada yang mualaf gitu. Kalau aku bersyukur dia. Ya makanya pilih-pilihlah margamu, namamu dulu nanti kalau diganti. Dulu. Siapa lah kita bikin namamu? Karena ada ayatnya di 1 Timotius 4 itu. Bukan aku ternyata yang mualaf murtad itu. Iya, langit bertiang katanya mualaf lah bagusan. Mana ya? Muhammad Ari Purba. 1 Oh iya. Timotius Mantap. 4 Bang. Gimana kalau bertiang katanya langit, kan bagus mualaf aja. Nggak usah banyak-banyak cari kesalahan lagi sebetulnya. Cukup satu dah. Tinggalkan. Iya loh. Kalau mau dibongkar banyak kali lah. Nanti Banyak malu pula. kali. Tuhan sekolah, Tuhan tukang kayu, aduh. Banyak kali loh di mendengar Ari. itu pun pusing anak-anak mendengarkan itu. Belum lagi Masa rating Tuhan. rating X tuh yang diberikan. Rating Iya. X itu rating anu loh untuk sensor film itu. Hmm. Belum. Tuhan sekolah kan enggak ini lagi itu. Banyak kali loh di. Ini Bang Arab yang di Masjidil Haram ya, silakan Bang, langsung live bila perlu. Langsung, bain Bang. Ibar. Bang Toyib, Bayung Toyib. Assalamualaikum. At-Taubah 72. Waalaikumsalam. At-Taubah. Waalaikumsalam. At-Taubah. At-Taubah 72 deh, Tayyib. Tentang janji Allah kepada orang mukmin masuk surga. At-Taubah 72. Bang sehat. Bang Nasution sehat. Oh, Alhamdulillah sehat. Oh, siapa Abang Anda? rupanya ini? Bagaimana Abang Anda? Iya. Sehatkah di sana? Sehat. Alhamdulillah. Bentar aja ya Bang. Taubah, Mau ayat menjelang 70. sholat Isya ini. Ya, Langsung on kawan-kawan cam. semua. Barbut. Saya lagi jelek jaringan di sini, Bang. Ini aja putus-putus suara Bang saya dengar. Ya dicoba dulu biar kami ambil apa aja, foto-foto sekilas. Coba tes. Bentar Bang. Ya. Iya, Barbut Masjidil Haram kah? Di mana ini Bang? Bang Arab? Di Makkah. Kayak di pantai itu tengok. Ah? Anginnya kencang di sana Bang. Lihat, Memang, Bang. Apa? Lagi umroh? lihat itu, bilangnya tidak ada jaminan Wah, orang Masya Islam. Coba baca, coba. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipanggil Allah untuk menjadi tamu. Amin, Oke, amin, Bang, ya? amin. Ah, Amin, ya Allah. Nanti kita lanjutkan lagi Bang. Ya. Baik-baik di sana. Ya. Assalamualaikum Doakan kita di warahmatullahi sini. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di Ka'bah ya. Amin, berkah. Masya Allah. Saya bacakan At-Taubah tadi ya. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di dalam surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itulah keberuntungan yang besar. At-Taubah 72. Allahu Akbar. Bagaimana dengan di sebelah? Di tempat bapakku banyak tempat dan saya akan ke sana Gak ada. menyiapkan tempat untuk begini. Matilah kita di Sempurna Naga. Karena halal dia halal semua. Naga, bagaimana itu? Catat Mati kita. musuhnya untuk melawan Oten bahwa tidak ada jaminan orang muslim mukmin ini. Inilah janji Allah. Udah datang ini suka Masih kali luas nih. loh Bang. Langit bertiang suka kali dia takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehatkah semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dibilang langit bertiang nanti sakit perut Ya, ketahuan. adikku sayang. Gimana cerita langit bertiang?
Aduh ya. Dibantai sama surat Luqman ayat 10. Dibantai surat Luqman ayat 10. Aduh, apa ini? Ya iyalah. Rungkat pula. Cerdaslah Purba. Nggak ada itu semua itu. Itu ayatnya bohong siapa semua yang tuh, bicara kata itu, Bang? Iya. Bang Toib. Ayat itu siapa yang berkata? goyang-goyang. Enggak. Loh, Coba, kok hilang? Sorga itu, sorga itu kata Bible hanya dimateraikan untuk 12 suku Israel. Makanya kata Yesus, di tempat Bapakku banyak tempat, saya akan ke sana untuk menyiapkan untuk kalian, katanya. Tapi sampai saat ini belum ada firman dengar-dengar lelang proyek perluasan sorga di luar yang 12. Jadi bagaimana, dari pintu mana kalian masuk? Kalau ada lelang proyeknya jadilah, berarti udah dibuat. Aku ini udah tak dengarkan di kepala melulu. Ada lelang. Ya. Sebetulnya nggak usah banyak-banyak dicari. Langit tak bertiang selesai, udah. Malam. Bang Raja, di mana nyanyian Ariati? Aku di Jakarta sudah dapat Ariati. Ini di mana Ariati? Aduh ya Allah, Haryati di mana kau sembunyi? Kok diam si Purba itu? Ceritalah dari Purba tadi lagi. Dia udah pegangan kuatnya dia dari tadi nih. Goncangan itu. Enggak tadi. Bunda. Ya. Jadi kalau pesawat nanti kempes ban di tengah jalan, ada tambal ban tergantung di tiang langit. Bergoyang-goyang. Iya, mau letak pulang pesawat itu lagi. Gimana caranya itu? Aduh. Kemarin Bang Juma marah kali tuh sama orang Oten. Kan? Oten kan menghujat Ariati. nih. Iya. Oh Ariati, aku takut nih. sayangku. Aku tanah Manado, ada tiangnya langit. Itulah nggak bodoh sekali akalnya itu, nggak berpikir. Ada kan langit bergoyang-goyang, dia bertiang. Ngosongkan diri lah katanya lagi Tuhannya. Gimana cara ngosongkan diri? Bingung aku sendiri. Puasa lah itu. Kok turun tuh Bang Nasution? Janganlah turun Bang Nasution. Enak mah cerita itu. Jatuh mungkin dapat ini. Pak Nasution tadi kejang-kejang dia karena pertanyaanku tadi. Oh, Yang mana? Apa pula? Yang mana Bang Ari? Masalah Iya, yang langit. Mana yang kejang-kejang Naik itu? lagi dia. Oh Ari. Baca satu Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Benar kan? Ingin dapat turun ke bumi, nginap di bumi. Lagi bumi dihamparkan. Bumi tidak buat bangunan yang kubuat pun tidak. Apa tadi pertanyaanmu Purba? Apa pertanyaanmu Purba? Kejang-kejangnya tanya Bang Nasution. Kejang-kejang. Ini baca deh satu Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Apa yang kejam? Apa pertanyaanmu yang belum saya jawab? Apa Kaunya, kalau enggak kau jawab. Itu yang hari pertama, kan itu pertanyaanku tadi. Emangnya hari itu belum diciptakan, alam ini udah ada hari? Pertanyaanmu udah salah, gimana menjawabnya itu? Makanya salah kamu memahami Tuhan. Hari Oten pertama. ini ada kajian yang tidak perlu dikaji sama Oten. Nah, inilah akibatnya. Contohnya langit bertiang katanya. Kan kajian apa lagi? Kalau kamu masuk Islam Ari belajar sama saya bahwa awwalu khalaqahu asya. Tapi ini rahasia ya. Nanti kalau masuk Islam WA saya kasih ajar kamu. Nah, betul. Enggak Ini yang gini, penting. Ari. Jangan kau anggap seperti Bible hari pertama kata. Adanya hari kan di bumi. Bumi ini diciptakan hari keempat. Hari pertama Tuhan ciptakan terang.
Harinya aja baru Tapi bumi abang aja bilang kelihatan hari keempat. Satu masa, satu masa apa? Inilah teori-teori menyesatkan itu. Teori-teori menyesatkan banyak. Inilah kesombongan manusia. Ada pula Selesaikan yang dulu itu. mempercayainya. Kok di hari pertama, sedangkan di bumi itu adanya hari di bumi. Coba lihat teori Darwin. Manusia berasal dari kera katanya. Ada yang percaya. Nenek moyang kau kan gitu jawabnya. Nah itu hari. Si Purba ini mungkin kurang baca Bible-nya, nggak tahu dalam isinya itu apa sebenarnya gitu kali ya. Jangankan si Purba pendidikannya pun sama. Iya kan Bunda, udah saya sebutkan tadi. Dengan bangganya. Pendeta dia lebih lagi. Makanya jangan banyak kau tanya katanya gitu kan, kena marah kalau bertanya. Usah ditanya gitulah ya. Iya, aku aja bingung apalagi kau katanya. Sudah capek orang memainkan musiknya. Lagu Aku apa aja bang? bingung. Usah ditanya katanya. Nah, iya bagus putar lagu aja biar jangan banyak tanya. Usah ditanya. Mari kita Jalan tahu. musik ini. Kemana Aku aja bingung. Iya. Lagu apa bang? Usah ditanya katanya. Aduh, ilmu tipu-tipu memang. Iya. Aku aja bingung. Aku heran aku nih orang ini ya. Kenapa sih gak dengan akal yang sehat gitu dibaca Bible itu? Kami gak memaksa kamu tuh harus muslim, tapi baca dulu lah. Benarkah Bibleku ini gitu kan? Padahal Bu, sebelum kita berdebat ini antara Enggak, Bu Aryati aja dulu. Dulu Ahmad Al-Barji Bu Aryati ini Bibel ini. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani ini, ada kisah tragedis dari Yunani. Ada pembantaian Tuhan dibunuh oleh manusia. Itulah. Iya. Bayangkan Tuhannya memecah perawan Maria. Mengapa Kasih kita tahu bersandiwara? kau, Purba. Katanya Ahmad Al-Bar. Purba, kasih tahu kau ya. Kenapa kakak ini ketawa-ketawa? Suaminya pun dulu mualaf. Sering orang Iya. cerita, itunya itu. Iya. Makanya Iya. ketawanya sakit Keren ketawa. perannya kocak si Paulus ini, bikin buat kita terbahak-bahak. Yang aneh lagi ya Pak. Ini katanya. Masa kan anak bisa tidur dengan ayahnya? Coba itu. Coba. Begitu. Bukan. Tuhan Bapa, Pak Reban. Sepengambilan dengan Yusuf. Pening kepala awak jadinya. Nah. Tuhannya memecahkan perawan Maria kan gitu kan? Iya Bu Aryati jelaskanlah di mana ayatnya itu gitu. Nah, bacalah coba kami Bible kamu. Biar aku yang nerangkan. Di mana Biar ayatnya? aku yang nerangkan. Tuhan memecah Terangkan perang dulu Pak, dunia. saya tuh Ya, dengarkan. Di Yohanes ayatnya, Bu 14 Aryati. dan 11. Kasih tahu dong ayatnya di mana Tuhan memecah perawan Maria. Ya buktinya jadi ya orang Maria tuh mengandungkan kenapa diberikan Tuhan. Coba. Ya, kasih tahu lah dulu ayatnya di mana di Bibel. Iya, Bibelnya pakai aja lah. Pakai Anak Tuhan kalian bilang pakai kadang logikamu dulu Ari Purba. anak Tuhan apa itu Di maksudnya? saat Bunda Maria hamil, apakah dia masih perawan? Perawan lah dia, perawan dia. Dan pecah tubannya. Tengok bayangkan dia mengendap di situ di dalam kandungan kamu Tuhan kan. Coba. Iya, di mana ayatnya dikatakan begitu? Iya. Kita kan berkode Logika saja lah. Gini kita logika. Dia kan lahir. Masa iya sih? Dia haid berdarah. Kan lahir loh. Lahir dari mana lo Purba? Iya, kan berdaya-daya. Oh, berarti dia akan aja lah ya kalau gitu ya. Iya kan dia kan lahir kan nggak mungkin nggak berdarah disebut bapaknya. Masih perawan Ini aja lah. loh. Diterima akalmu nggak uraian saya itu? Ayatnya di Bunda mana? apa tuh? Sekarang bukan Loh, pakai ayat. Maria itu kan perawan asli. Dari Ya akal. dari Allah memberi kamu hamil lah kamu punya anak lah namanya ini. Jadi Maria itu kan masih asli perawan. Jadi kan si Yesus itu kan lahir kan nggak mungkin nggak berdarah memek bapaknya.
Ibukanya pula, mamanya sendiri. Berarti gitu pemikiran orang itu ya. Hah? Berarti gitu cara berpikirnya begitu ya. Ya iyalah. Coba, cara berpikir mulai dulu. Coba Cara dulu. berpikir. Bagus-baguskan lah kalau Uraikan begitu dulu. cara berpikirnya. Udah coba kau uraikan dulu cara berpikirmu. Ilmiah saja, ilmiah. Ya, oke. Hmm. Bagaimana Malah di demi. Mazmur 121 Allah tidak tidur lelap menjaga Israel. Di mana Markus 4:38? Yesus Enggak, biar aja dulu Pak Haji, biar dia terangkan dulu. Pak Haji, biarkan dulu, biar si Purba dulu menerangkan bagaimana itu logika berpikirnya itu. Lahirnya lewat Atau mana memang loh Yesus Caesar, itu? lahirnya Caesar. Lewat Caesar Ada juga kah? benarnya memang Syari. Melalui Caesar kah atau lewat itu? Ya, belum lagi nang ning neng. Kalau lewat jalan lahir normal, ya berarti kan perawannya pecah. Luar biasa hinanya kalian bikin memang. Konten-konten. Ya kan, Purba. Begitu loh Purba. Jadi bilangnya sepupu sekaliku ini nggak usah sombong kita bilangnya. Kalau untung kita bilangnya keluar di lubang depan. Jadilah kita tahu. Bahasa buktinya tahu manusia. Coba lari lubang belakang, jadilah kita tai bilangnya. Hanya selisih sekilas. Berapa jari aja, dan sampai sejengkal bilangnya. Apa nggak sadis caranya itu kan? Berarti kita di sini bicara logika-logika aja lah ya. Logika Iya. deh, kan logika. Apa masuk akal Tuhan itu lewat lubang manusia? Kalau logika manusia nggak masuk akal memang kalau logika manusia. Waduh, masih juga menantang. Pak. Masih juga kerasnya batu. Lebih keras lagi. Kita pakai logika Apakah manusia. istrinya saudara ini membikin kue bisa jadi kue? Hah? Hilang kan sebagai istrinya Anda jadi kue lah istrinya. Sebenarnya fokus ke langit bertiang itu saja pun udah selesai, udah tamat kalimat Rabbi kasidiko. Selesai udah. Coba Purba. Lucu sekali kekandaku Darman Adi ini. Langit bertiang kan udah dibantah tadi kan. Surat Luqman. Gimana? Mana cara bikin tiangnya itu? Dipanjatlah nanti tanggal 17 kalau ada tiangnya. Kalau ada, kalau enggak gimana itu? Iya, kalau ada berjatuhan pesawat semua, ada yang mau jadi pilot. Pasti jawabannya. Makanya ya Bang ya, banyak yang alap sekarang ini orang. Pasti jawabannya Pendeta itu kan mualaf. pasti jawabannya itu kan perumpamaan. Oh, ini enggak, kalau ini enggak dibilangnya gitu. Memperbah. Diam dia udah. Oh, Pak Udah Purba. nyungkep jadi gitu. Tiga tak terpisahkan, dua tak bercerai. Apa itu Bang Ari? Makin Tiga tak nyungsep terpisahkan, dari orang itu. dua tak Trinitas. bercerai. Apa itu? Apa itu? Coba hitung-hitung di bawah itu Bang Rias. Yang dua bijinya itu enggak pisah kan? Enggak bercerai. Atau latur wes. Dua teman secara telu teman leasing. Dua tak terpisahkan, satu mengenapi. Tiga tak bercerai. Satu mungkin tapi. Tiga tak bercerai sekumpul, tapi dua itu bersatu. Berarti pisah bukannya bacarai lah itu. Iya Bu, untung ada pelampungnya dua ini. Kalau enggak tenggelam semua ini Arya ini. Makanya berhenti menuhankan anak orang. Ini akibatnya. Iya, serba salah kan jadinya. Sudah lahir, tak netek dia. Sudah tuh Bah. nang ning. Nenang. Nah,
Tuhan sekolah, Tuhan bantu orang tuanya. Aduh, minta ampun deh. Bukan gitu Bunda, karena Nah. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Di, Berarti Ya Bapa terakhir itu manusia yang ngurusi Tuhan. Makanya orang Iya. ini sering ke ladang Tuhan. Nah, Oten kan punya Arya, ladang mana Tuhan. duluan katanya. Yesus meninggal daripada Maria, ibunya? Nah, Arya, mana duluan meninggal? ibunya lah dulu. Yesus Hah? lah, Yesus. Yesus duluan. Yesus duluan. Karena dia minyaki. Pertanyaan Oh, saya, iya. kenapa Paulus tidak dijadikan saksi Maria? Hai Maria, apa kau benar kau melahirkan Tuhanmu? Di Paulus Andy Gang kata Bang Kematian Raja. Maria tidak ada tercatat di Alkitab. Ya betul. Inilah Paulus. Karena Yesus itu Masih juga. karena Yesus itu meninggal duluan ya, maka Yesus pun jadi anak durhaka. Mana ayatnya Yesus anak durhaka? Ya kalau dia kan bisa menghidupkan orang mati. Oh, berarti berlogika aja, gitu aja terus. Ya enggak. Jika kalau dia Enggak, sekarang betul-betul Tuhan itu seorang yang diterima bisa akal menghidupkan enggak? orang mati, seharusnya dia itu berbakti kepada orang tuanya dong. Turun lagi, hidupkan ibunya, gitu caranya. Seharusnya ya. Iya. Seharusnya Yesus ini memang harus turun lagi secepatnya dia ini, seharusnya. Iya. Dia harus berbakti kepada orang tuanya, Seharusnya. bukan lagi Nanti ibunya. dia turun, Jadi dia nggak ditabrak jadi pesawat. nggak jadi anak Ratingnya durhaka. pesawat di angkasa udah terlalu banyak Ari. Jadi Yesus sudah turun, Seharusnya takut mau turun. alapnya kau gitunya. Seharusnya Yang Yesus ini mau kiamatkan bumi ini secepatnya kan. Biar enak dia. Mana bukan bisa itu, Yesus Ari. mengiamatkan bumi? Dari Mana mana bisa? ya Dia dia aja kan kiamat? nggak tahu bang. Ada Yang siapa? mana? Dewa. Dia aja nggak tahu. Tapi Anak seharusnya tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Yang Bapa tahu saja yang Allah. tahu. Bagaimana saat Yesus itu- bisa mengkiamatkan dunia? Tangannya jadi sudah jebol di paku. Aku ditusuk lagi lambungnya, Nggak ada kembali tersusul sedikit berdarah. seharusnya Bisa nggak usah dia disalib dia mengiamatkan. ya. Kalah Seharusnya sama nggak Master usah Lipan. disalib. Memang enggak. Mahkotanya kawat duri, apa nggak sadis itu? Kalian pun kejam, kelewatan. Masa Tuhan sendiri dibikin tato? Kan kurang ajar itu, nggak ada sopan. Iya. Teranjangin lagi. Coba ada pertanyaan Artis yang bikin pertanyaan tatonya itu logika siapa itu. tuh? Kalau seandainya kamu berada di saat Yesus mau disalib, kamu di situ mau nolong apa kamu lari? Apa yang kamu lakukan di situ? Sebagai kamu pengikut Yesus. Dek. Kalau seandainya kamu berada di depan Yesus pada saat itu. Orang dia penumpang gelap kok, mana mau tahu dia itu. Yang penting dia sora-sora dia, sebut nama Haleluya. Bukan, Iya, yang serba penting salah loh. bayar. Kalau dia nolong, Enggak. berarti dia tolong Yesus selamat, nggak jadi dosa ditebus. Kalau dia lari, dia berkhianat sama Tuhannya, mau disalib kan gitu loh. Ah, Mau sedangkan disiksa? Tuhan Bapak aja takut. Udah si anak bilang Eli Eli lama sabaktani, kata si anak kan raurus katanya. Enggak datang dia jemput. Lagian siapa yang mau percaya kalau Yesus disalib? Orang bekas Iya. salibnya aja nggak pernah ada. Ada Bang, kayunya itu tahun 1100. Di Panglong mana itu kemarin ya? Kayu yang mana? Jawa Mau Tengah. tahu buktinya Bang Tayyib? Mau tahu buktinya ya? Bukan Yesus disalib di Bible Anda. Oke, kita buka. Buka, Silakan. buka. Gimana Pak Darman? Buka Amsal 21:18. Buka Amsal 21:18. Baca. Baca oleh Muhaitolid. Orang fasik sebagai tebusan Dipakai orang sebagai benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Orang hianat. Ayo, bacakan Bang Tayyib. Deng deng. Deng. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Deng deng. Udah berapa kosong? Udah berapa kosong berarti? Wa makarallahi. Yege. Itu di Al-Quran apa di Bible?
Nah, tahu pakai kata amsal soalnya. Amsal ini bahasa Arab. Apa ini Amsal ini? Harusnya ini proverb. Harusnya kalau mereka pengen diartikan peribahasa, nasihat, pengkhotbah, perumpamaan boleh. Silahkan.